Kasat, selamat malam Pak Kasat. Malam. Pak Kasat, ini kita mau diskusi sebentar. Kira-kira apa sih yang membuat Pak Kasat tertarik? Pertama yang buat saya tertarik seorang manusia adalah sebenarnya ada kisah hidupnya, ada kisah yang mungkin jadi pengalaman dan memang jadi suatu perjalanan buat saya. Pertama memang pada dasarnya saya memang pengen ingin jadi polisi. Namun di awal saya ingin jadi polisi pada saat saya lulus, sebenarnya dari pribadi saya nggak tahu polisi itu apa, pangkatnya apa saja saya nggak tahu ya. Saya tahu saya ingin jadi polisi saja seperti itu. Karena jujur dari keluarga saya itu kebanyakan bekerja sebagai guru dan kebanyakannya bahkan tidak ada yang polisi dan baru saya yang pertama menjadi polisi. Demikian keluarga saya. Jadi singkat cerita pun saya mendaftar polisi itu sudah 4 kali dan di saya masuk ke polisi itu sudah di ya, sudah batas umur terakhir. Jadi saya pernah pertama kali mendaftar pada saat itu mendaftar pada saat itu SMA. Ternyata saya habis dari gugur saya introspeksi apa yang kurang dari diri saya, kemudian saya coba memperbaiki diri, kemudian saya ikut latihan, ikut les, kemudian melakukan sedikit pengobatan. Nah, ada lagi pendaftaran. Pada saat itu pendaftaran setelah akpol ada pendaftaran bintara. Saya coba ikut lagi tes pendaftaran bintara dan kemudian gagal untuk yang kedua kalinya. Nah, kemudian saya sempat lama menunggu tidak melanjutkan perkuliahan, cuma menunggu sampai adanya pembukaan polisi lagi karena memang saya pengen sekali bisa menjadi seorang anggota kepolisian pada saat itu. Tapi saya tidak mengambil universitas atau apa tidak. Kemudian ada lagi pembukaan waktu itu saya ingat sekali penerimaan pertama BRIMOB pada saat itu yang hampir kuotanya sangat banyak waktu itu. Kuotanya sangat banyak. Nah, saya daftar lagi. Ketika saya daftar, ternyata saya masih gugur. Nah, udah hampir tes terakhir itu saya gugur. Itu penerimaan pertama BRIMOB. Padahal yang di dalam nota ini kita pikir kuotanya sudah banyak, kemudian yang besar memang lumayan banyak waktu itu di Sumsel. Tapi di kabupaten saya waktu itu kuotanya banyak, tapi masih saya yang gagal. Nah, akhirnya saya sempat agak sedikit down, agak sedikit putus asa lah. Karena saya sudah berpikir, saya sudah ikut daftar akpol, saya ikut bintara, saya ikut tamtama, tapi tidak lulus. Sudah 3 kali daftar tidak lulus. Nah, sehingga saya sempat depresi sedikit lah, maksudnya bukan depresi bagaimana, cuman akhirnya saya kayak apakah bukan jalan saya untuk menjadi seorang polisi gitu kan. Nah, tapi disitulah pentingnya peranan dari orang tua pada saat itu. Yang saya rasakan bahwa pada saat itu orang tua saya tetap mensupport saya, tetap memberikan saya semangat supaya tidak pantang menyerah untuk mendaftar begitu kan, kalau memang keinginan saya seperti itu. Berawal dari situ mulai saya lebih melakukan introspeksi diri, apa yang kurang dari saya selama ini. Nah, sehingga saya mulai mengikuti kursus les, kemudian saya ikut pelatihan waktu itu saya ingat saya ikut latihan di Brimobda Sumsel. Waktu itu ada salah satu pelatih saya, dan beliau juga anggota kepolisian dari Brimob. Mungkin sekarang beliau sudah pensiun, dan memang beliau banyak melatih orang untuk menjadi polisi ataupun yang mau daftar tentara ataupun apapun itu.
akhirnya saya coba daftar ke sana, coba ikut pelatihan di sana, dan memang pelatihannya sederhana saja, tidak ada peralatan-peralatan yang uh, maju kayak alat fitness kayak di ruangan fitness. Enggak, alat fitnessnya ya barbel dari semen, dari batu, kemudian apa, range stoknya dari kayu. Kemudian saya ingat itu namanya ada latihan narik karet supaya memperkuat tangan. Dan beliau juga ngelatih fisik kita dengan lari. Nah, larinya beliau itu rutenya betul-betul rutenya orang-orang brimob yang dibawa ke kita. Nah, sehingga setelah beberapa bulan saya mengikuti pelatihan itu, ada lagi pembukaan akpol. Dan memang pada saat itu kesempatan saya mendaftar itu kalau dari segi umur tinggal 1 tahun lagi, udah dekat-dekat usia terakhir pendaftaran. Nah, di situ saya coba daftar ulang lagi, saya daftar tes akpol lagi pada saat itu. Nah, pada saat saya daftar yang terakhir akpol itu, saya sepenuhnya menyerahkan diri saya lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin saya mengintrospeksi diri saya bahwa mungkin dulu saya sebelumnya daftar tuh mungkin congkak, mungkin sombong, hanya daftar aja udah sombong. Nah, jadi sehingga pas pendaftaran yang kedua kalinya untuk akpol, saya mulai introspeksi diri, mulai merendah. Dengan berbagai latihan yang sudah saya ikuti juga, ya saya agak percaya diri lah. Nah, ya alhamdulillah, singkat cerita saya pasrahkan semuanya sama Allah. Akhirnya di tes saya yang kedua itu barulah saya lulus akpol. Nah, dari akpol itulah ketika saya masuk di akpol, saya mulai belajar. Baru di situ saya belajar bahwa polisi itu, di awal pun saya agak sedikit bingung. Saya pikir akpol ini sama dengan polisi yang lain, yang pendidikannya mungkin cuma 7 bulan, kemudian lulus dilantik. Ternyata saya tahu dari rekan-rekan yang sama-sama dengan saya tes di Semarang, mereka cerita-cerita ternyata pendidikan di akpol ini 3 tahun, bahkan 4 tahun. Nah, di situ saya mulai kaget. Saya baru tahu loh, ternyata akpol ini 4 tahun pendidikannya. Saya baru tahu di situ, dan di situ sudah saya baru mulai memahami namanya struktur kepolisian. Pendidikan selama di akpol 4 tahun, ya banyak mengajarkan saya lah tentang organisasi kepolisian. Berarti Pak Kasat ini gagalnya 3 kali, keempatnya baru lolos. Yang keempat baru lulus. Yang keempat kalinya baru lulus. Dan itu pun sedikit ada, saya nggak ngerti. Itulah yang saya selalu bilang, jalannya Tuhan buat saya, jalannya Allah yang diberikan buat saya. Pada saat itu tes di pusat pengumuman, dan saya memang pada saat itu sepenuhnya mempercayakan, ya sudahlah, saya pasrah, apapun yang terjadi berarti itu jalan hidup saya. Pada saat pengumuman waktu itu, saya itu di pusat waktu itu penerimaan, angkatan saya saat ini adalah angkatan terbesar di akpol, karena waktu itu kita penerimaannya itu hampir 400. Itu sekitar tahun berapa? 2011. 2011. Waktu itu pengumuman di pusat 400 kuota dibacakan lah, mulai dari yang pertama sampai urutan 100. Belum ada nama saya. Di situ orang tua sudah datang, orang tua semua catar yang waktu itu tes di pusat ikut menyaksikan pengumuman, karena kan proses penerimaan kepolisian kan memang dari dulu sudah mulai keterbukaan. Jadi dari media, dari pihak keluarga yang ikut tes pun ikut langsung menyaksikan, sehingga nggak ada lagi namanya mau kecurangan, karena langsung dibacakan, dimonitor, dan dilihat oleh semuanya. Nah, jadi ketika urutan 100 tidak ada nama saya, 200 tidak ada nama saya, urutan ke 300 tidak ada juga. Saya sudah ngelihat orang tua saya pas itu, waktu itu saya lihat di lantai 2 sudah mulai raut wajahnya, sedih lah kan. Ya saya juga cuman, ya udahlah, berarti mungkin ini bukan jalan saya. Ketika urutan ke 400 tidak ada nama saya, tidak ada. Dari 400 kuota awal yang di penerimaan tidak ada nama saya. Nah, ya sudah, berarti dalam hati saya, ya udah, berarti ini jalan hidup saya gitu loh. Berarti bukan saya menjadi seorang bayangkara polisi gitu kan. Tapi sebelum ketok palu untuk pemutusan disahkannya penerimaan 400 kuota ini,
Waktu itu saya ingat Kalem Diklat dan Wakapolri waktu itu yang ambil langsung menanyakan, sebelum saya ketok palu untuk keputusan terakhir, saya berikan kesempatan bagi catar yang merasa tidak sanggup atau tidak mau melanjutkan pada saat itu. Saya ingat sekali beliau bilang gitu. Hampir 3 kali beliau bilang, akhirnya ada nama saya waktu itu di urutan 402. Nah, waktu itu ada 3 orang yang mengangkat tangan. Maju. Ya, waktu Wakapolri panggil, ya sudah, 3 orang silakan maju ke depan, ke panggung. Maju ke panggung, ditanya, kamu kenapa? Siap, saya belum siap mental, Jenderal. Yang kedua, siap, saya ikut tes karena kemauan orang tua. Yang ketiga, siap, saya tidak mau jadi polisi, saya mau kuliah. Nah, begitu jawabannya. Waktu itu Wakapolri bertanya ke 3 catar yang tersebut itu. Kalau saya ingat, kalau nggak salah dari Medan sama dari Jakarta waktu itu. Kamu yakin tidak mau meneruskan pendidikan? Yakin? 3 kali ditanya. 3 kali nanya, yakin. Pas sudah 3 kali ya, orang tua yang 3 orang ini dipanggil lah ke panggung. Diberikan nasihat sama Pak Wakapolri waktu itu. Akhirnya keluarganya pun bisa menerima. Karena 3 orang yang tadi maju, dicek lagi lah. Intinya saya lupa nama beliau pada saat itu. Nah, itu yang beliau yang ngomong. Terus sudah berapa lama berkarir menjadi anggota Polri dan mulai coba? Anindya Yoga. Jadi penempatan pertama saya itu di Papua Barat waktu itu. Kita waktu itu pertama kali di penempatan Papua Barat itu dari rating saya ada 9 orang. Waktu itu 9 orang. Kita sudah waktu itu penghadapan di Polda. Kemudian kita sempat stay dulu di Polda sambil mempelajari realnya instansi kepolisian itu selama hampir kurang lebih 3 bulan di Polda. Barulah kita mulai disebar ke wilayah-wilayah masing-masing Polres seperti itu. Nah, kebetulan pada saat itu saya mendapatkan penempatan waktu itu di Polres Bintuni pertama kali. Nah, di Polres Bintuni waktu itu tahun 2015 pas kebetulan juga ada pilkada waktu itu. Nah, jadi waktu itu kebijakan dari Pak Kapolres saya, Pak Hari Supriyono, itu menempatkan saya tidak dulu di SPKT tapi membantu di Bakop Polres untuk masalah penyusunan strategi pengamanan untuk pilkada. Nah, jadi selama pas proses pilkada saya berdinas di Bakop waktu itu. Nah, selesainya dari pilkada dan Kapolres baru menempatkan saya di SPKT Polres Teluk Bintuni sebagai KSPKT. Nah, hampir beberapa bulan, 2 bulan kalau nggak salah saya jadi SPKT. Kemudian saya dapat TR untuk mengikuti kejuruan di Pusdik Reskrim di Megamendung. Selama 2 bulan saya mengikuti Dikjur Money Laundering. Nah, selesai dari saya Dikjur Money Laundering, saya kembali ke Polres. Nah, di situ sudah saya ditempatkan di Satuan Reserse di Bintuni. Nah, waktu itu saya menjabat sebagai Kanit Tipikor. Sempat beberapa bulan di Kanit Tipikor Polres Bintuni, saya dimutasikan untuk membantu Polsek Kota Bintuni waktu itu, karena memang laporan waktu itu kan paling banyak masuk tuh di Polsek Kota Bintuni waktu itu, sehingga saya dimutasikan sebagai Kanit Reskrim di Polsek Kota Bintuni. Nah, perjalanan saya cukup lama di Bintuni, hampir kurang lebih 4 tahun. Saya jadi Kanit Reskrim Polsek Kota. Kemudian setelah beberapa lama saya di sana, saya ditarik kembali lagi ke Polres. Mengisi jabatan layak saya yang dulu sebagai Kanit Tipikor waktu itu. Nah, jadi saya berdinas kembali di Polres sebagai Kanit Tipikor. Nah, kemudian pada saat kenaikan pangkat bulan Juli lalu, saya mendapatkan mutasi juga.
akhirnya saya mengisi jabatan sebagai Kasat Narkoba di Polres Bintuni. Nah, sempat beberapa lama saya di sana. Kemudian saya ditarik ke Polda, mengisi jabatan di Samapta waktu itu beberapa bulan. Kemudian saya ditarik lagi ke Krimsus Polda, mengisi lagi jajaran Subdit Tipikor Polda waktu itu, Polda Papua Barat. Nah, lumayan lama saya juga di Polda, di Subdit Tipikor. Kemudian barulah saya mendapatkan mutasi sebagai Kasat Reskrim di Sorong Selatan ini, gitu. Dalam perjalanan ini, berarti ini merupakan jabatan kasat penempatan pertamanya di Sorong. Sebagai Kasat Reskrim, iya pertama, karena yang pertama sebagai kasat itu Kasat Narkoba di Bintuni seperti itu. Bagaimana setelah menempati Sorong Selatan dengan situasinya seperti ini, mungkin ada strategi-strategi khusus dari Pakasat sendiri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang mungkin ditinggalkan oleh kawan Kasat lama, dan apa yang akan menjadi skala prioritas dari Reskrim sendiri untuk di Sorong Selatan. Oke, baik. Jadi memang beberapa strategi yang sementara saya canangkan juga adalah beberapa kemarin saya seperti ketika saya sudah mendapat menduduki jabatan sebagai Kasat Reskrim di Sorong Selatan, saya melakukan ANEP di Satuan Reserse. Saya meminta data-data kasus-kasus yang masih tunggakan selama beberapa tahun ke belakang. Saya minta untuk direkapkan, kemudian kita bahas di dalam ANEP sejauh mana perkembangan kasus-kasus tunggakan ini, karena tidak hanya menindaklanjuti kasus-kasus yang baru, tapi kasus-kasus lama yang memang bisa kita tindak lanjuti lagi, ataupun ada bukti-bukti yang baru yang bisa mendukungnya, ya tetap kita lakukan pengungkapan. Nah, ini sendiri pada saat ini sendiri sudah hampir mungkin nanti kita bisa lihat datanya, kurang lebih sudah 10 atau 11 kasus tunggakan itu yang sudah kita selesaikan di tahun-tahun 2019-2020 yang lalu. Nah, itu sudah pengungkapan. Ini juga ada penambahan lagi beberapa kasus pengungkapan pencurian, karena kita baru menemukan petunjuk-petunjuk yang lain, nanti akan segera kita tindak lanjuti juga seperti itu. Dan saya selalu menyarankan kepada rekan-rekan Reskrim sendiri, yang saya minta adalah rekan-rekan lakukan saja pekerjaan sesuai prosedur yang ada, sesuai SOP yang ada, sambil memahami adat istiadat budaya yang ada di Sorong Selatan, terutama di Papua dan Papua Barat ini kan sangat kental dengan budayanya, sehingga terkadang hukum positif pun bisa kita lakukan berbareng dengan hukum adat seperti itu. Nah, kita coba lihat kembali ke belakang terkait dengan karir dan sifatnya Pak Kasatnya. Tapi selama ini kayaknya Pak Kasatnya kan sendiri. Mungkin Pak Kasat bisa menyampaikan atau memberikan alasan kenapa sih ini jabatan Kasat ini kan ini susah, tidak semua orang bisa menduduki, apalagi Kasat Reserse. Tapi kalau dari sisi pendampingnya kan belum. Mungkin Pak Kasat bisa menceritakan apakah mau mengejar karirnya atau kan memang belum sampai pada tingkat itu. Oke, baik. Kalau saya sendiri pribadi, jujur saya maksudnya memang betul saya masih mengejar karir saya, karena kebetulan juga saya masih mau sekolah PTIK, karena saya belum PTIK. Kemudian memang masih banyak, saya juga harus belajar banyak lagi, atau khususnya di dunia reserse yang berkaitan dengan hukum, kemudian berkaitan erat dengan masyarakat. Jadi bukan saya tidak memikirkan masalah pendamping ya maksudnya, cuman saya lebih memasrahkan saja kepada ya Allah lah. Kalau memang sudah ada yang pantas buat saya, ya sudah saya terima seperti itu. Jadi tidak ada kriteria-kriteria seperti apa. Dan memang juga pesan dari orang tua saya adalah jangan terlalu berpikiran untuk mencari pasangan atau apa. Walaupun sempat beberapa kali ada
yang dikenalkan dengan saya ya, tapi masih ya saya masih berpikiran ya itu. Saya takut begini juga karena apalagi kita di serse banyak kasus-kasus yang kadang menyita waktu kita sehingga nanti tidak bisa membagi waktu, itu yang masih agak sedikit saya pertimbangkan. Dan memang saya untuk tahun ini masih memfokuskan diri juga sambil fokus dalam pekerjaan saya juga. Saya mempersiapkan diri untuk tes PTIK di tahun mendatang gitu. Pak Kasat bisa menyampaikan, bisa menceritakan bahwa keluarganya Pak Kasat ini seperti apa? Berapa bersaudara, terus dalam karir menjadi polisi ini dukungan dari orang tua itu seberapa kuat? Oke, baik. Saya kalau dari sisi keluarga, saya datang dari keluarga yang sederhana saja. Orang tua saya, ibu saya itu ada guru TU di satu SMA di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sementara orang tua laki-laki saya, bapak saya, sebenarnya kalau mau dibilang kadang orang nggak percaya. Tapi ini yang memang betul-betul kenyataannya, dan memang beliau tahun lalu baru pensiun juga. Ayah saya itu dulu sempat dinas di dinas pertanian. Beliau bagian saya kurang mengerti jabatan yang beliau pada saat itu apa. Yang pasti beliau pengembangan masalah tanaman-tanaman lah. Ketika selesai dari dinas pertanian, beliau ditarik ke pemerintah daerah. Beliau itu sopir bis. Beliau itu sopir bis Pemda. Jadi beliau yang bawa bis kalau ada perjalanan dinas Pemda Kabupaten Muara Enim kemana, beliau bawa bis. Beliau bawa bis kemana, ke kota mana, ke kota mana. Nah, ini juga menjadi satu motivasi bagi diri saya. Bapak saya seorang yang membawa bis, bisa keluar Indonesia itu sampai ke Bali, kan membawa rombongan sampai ke Kalimantan begitu. Saya dulu pernah pikir saya pengen bisa keliling seluruh pulau yang ada di Indonesia karena saya melihat bapak saya seorang sopir bis saja bisa seperti itu, kenapa saya tidak? Nah, itu yang jadi motivasi saya juga. Dan seberapa besar dukungan orang tua, keluarga bagi diri saya, kalau secara pribadi bagi diri saya dukungan orang tua ataupun keluarga itu sangatlah besar bagi diri saya, karena seperti yang kita tahu fase di mana kita masih SMA itu masa yang sangat labil, yang gampang terpengaruh dengan lingkungan. Ya saya bersyukurlah punya orang tua yang bisa mendidik saya, yang sehingga saya tidak berjalan jauh dari trek yang benar gitu. Makanya akhirnya saya bisa menjadi seorang anggota kepolisian seperti itu. Dan memang dukungan dari keluarga yang selalu seperti yang saya bilang tadi, di mana pada masa fase saya mengalami down, ya keluarga inilah yang menguatkan saya. Kemudian ya saya ini secara pribadi itu tiga bersaudara, dan sedikit cerita juga. Waktu itu ya saya orang pertama di kabupaten saya yang akhirnya bisa masuk Akpol, sehingga sedikit heboh waktu itu di kabupaten. Jadi sempat saya pulang lagi ada cuti dari Akpol waktu itu, sempat Bupati Muara ini mengundang saya untuk datang ketemu beliau sebagai mendorong, sebagai inspirasi lah. Iya, sebagai. Nah, yang agak sedikit lucu adalah saya tidak sekolah di tempat ibu saya bekerja, tapi di sekolah yang lain. Ya. Nah, karena kalau saya pulang cuti ya pasti saya selalu kadang kalau orang tua saya kantor, saya yang antar, yang jemput saya, ya bentuk sedikit pengabdian kita kepada orang tua lah. Antar jemput beliau kalau lagi cuti. Nah, ketika kadang sudah saya datang pulang cuti itu, biasanya kepala sekolahnya ibu saya ini yang manggil saya. Panggil datang, waduh, sampai saya bingung, foto saya itu ada di sekolah itu. Padahal saya bukan murid sekolah sana. Di sekolah yang saya juga ada memang foto-foto saya juga sebagai beberapa alumni yang berhasil lah di sekolah, dipajang di sekolah. Nah, yang saya bingung kenapa di sekolah lain ada foto saya. Nah, memang waktu itu letting saya juga yang satu letting dengan saya juga ada waktu itu Polwan, itu juga sebenarnya dari sekolahnya ibu saya. Justru malah yang Polwan ini nggak ada fotonya. Itu yang saya kadang tuh jadi nggak enak juga kadang, padahal saya bukan murid di sana gitu loh. Dan memang banyak beberapa
Nah, kalau adik saya 3 bersaudara, seperti yang saya bilang tadi, saya anak pertama. Adik saya yang kedua itu sempat mau daftar, namun daftar polisi juga, daftar aku, namun gagal. Akhirnya dia tes di apa namanya, bentar dulu, saya lupa namanya ini. Jadi saya 3 bersaudara, saya akpol, adik saya yang nomor 2 itu mau daftar akpol juga, tapi gagal waktu itu dia tes. Nah, sehingga dia lanjut tes TAN waktu itu, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Akhirnya pendidikan di sana dan sudah lulus, sudah bekerja, sekarang ada di Jakarta. Adik saya yang ketiga sama, sekarang lagi menjalani pendidikan di STAN. Nah, mungkin tahun depan adik saya yang ketiga itu sudah lulus juga di STAN. Jadi makanya kalau ketika kayak masa-masa kayak anak-anak sudah mau lulus SMA, rumah saya tuh rame kadang. Nggak tahu dari mana, nggak tahu itu siapa, datang. Orang tua dengan anaknya kadang datang. Nanya, Pak, kiat-kiatnya gimana sih? Kok anaknya bapak sama ibu nih yang satu akpol, yang 2 STAN kan sekarang sekolah kedinasan juga kan. Sehingga banyak peminatnya juga. Dan memang jadi beberapa kali pun kalau ketika saya cuti dan ada yang kunjungan datang, ya saya kasih kiat-kiatnya apa yang bisa saya bantu untuk mereka, ya saya bantu. Contoh beberapa tahun lalu waktu saya juga pas lagi cuti, saya lagi cuti kedinasan, ada tetangga saya nih, satu orang dengan 2 orang lainnya, kebetulan muridnya ibu saya di sekolah. Kalau tahu saya datang, dia menghadap saya, Bang, minta tolong ngajarin kita begini bagaimana. Ya sudah, saya akhirnya ya sedikit ngasih ilmu saya. Ya alhamdulillah tembus, dan kemarin baru pelantikan 2000 yang akpol 2021 kemarin. Tipsnya apa sih ya Pak Kasat? Karena begini, kebanyakan orang satu, ini menariknya begini, Pak Kasat tes keempat baru lulus. Iya. Orang yang 1-2 kali tes tidak lolos, itu sudah putus asa. Sementara Pak Kasat bahkan sampai 4 kali. Kira-kira kiat dan pesan apa untuk adik-adik yang mau punya keinginan ke polisi? Pesan-pesan saya sih untuk adik-adik di luar, baik itu yang mau tes polisi, tentara ataupun yang lainnya, pada intinya adalah jangan pernah pantang menyerah. Yang pertama itu, kemudian mengintrospeksi diri. Nantinya mau mendaftar sebagai seorang polisi ataupun tentara ataupun yang lain, kalau memang pada saat tes gagal, ya intinya jangan pernah menyerah, dan kembali lagi adalah mengintrospeksi diri sendiri. Apa yang kurang daripada diri kita perbaiki. Kalau kita kurang dalam akademik, kita banyak belajar. Kalau kita memang kurang dari segi fisik, kita perbaiki fisik kita, jasmani kita. Kemudian ya yang terakhir dan yang paling penting adalah selalu berdoa. Itu saja. Mungkin bagaimana sih menjadi penyidik? Enak tidak jadi penyidik? Baik. Pertanyaan yang cukup menarik bagi diri saya. Enak tidak menjadi seorang penyidik? Kalau saya bilang enak, bukan enak, tapi jadi seorang penyidik itu adalah sebagai gudang kita belajar. Karena menjadi seorang penyidik bisa menambah ilmu pengetahuan kita, kemudian wawasan-wawasan kita. Karena yaitu seperti saya bilang, penyidik atau khususnya satuan reserse itu adalah yang berkaitan, yang berhubungan erat dengan masyarakat, kemudian yang berhubungan erat dengan semua regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang ada. Sehingga di sini kita banyak belajar, baik itu undang-undang Tipiter, undang-undang Tipikor, undang-undang perlindungan anak, kemudian pidana umum, serta mungkin aturan-aturan pelengkap dari yang ada. Nah, di sini itu yang saya bilang. Kalau dibilang enak, lebih tepatnya saya bersyukur menjadi seorang penyidik, karena di sini saya bisa menambah ilmu saya, bisa menambah wawasan saya, yang mungkin
kelak bisa kita bagikan dengan yang lain seperti itu. Apa hal yang paling menarik selama berkarir di dunia kepolisian? Oke. Hal yang menarik yang saya rasakan khususnya selama saya berdinas di Papua Barat adalah budaya yang ada. Nah, karena yang seperti saya bilang tadi di awal, terkadang hukum positif juga bisa berjalan berbarengan dengan hukum adat istiadat yang ada di suatu daerah, terutama khususnya di Papua ataupun di Papua Barat. Nah, yang menarik di sini adalah terkadang ada beberapa hukum-hukum adat tuh yang kadang tidak bisa sinkron atau tidak bisa berhubungan dengan hukum positif yang ada. Karena contoh beberapa kasus yang menarik buat saya adalah dimana ketika ya namanya masyarakat, ya seperti saya pernah bilang di media-media yang lain juga bilang, karena beberapa masyarakat di luar sana tuh ya kita tidak bisa melarang masyarakat untuk berasumsi, ya kan, karena masyarakat punya pemikiran dan pendapat sendiri gitu loh. Terkadang pendapat atau asumsi mereka inilah yang menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri, karena beberapa ada hukum adat gitu yang juga sempat saya alami adalah ketika seseorang mengucapkan sesuatu, itu pasti ini, padahal belum jelas kebenarannya, padahal kita dari pihak kepolisian terkadang masih dalam pelaksanaan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti yang cukup, tapi ada masyarakat yang mengucapkan seperti itu, sehingga dibuat oleh masyarakat yang lain adalah itu sudah, kenapa dia bisa bilang begitu, dia pelaku. Langsung menunjuk seorang yang bicara tadi sebagai pelaku. Ya dalam pemikiran saya bahwa ya kalau kita dari segi kepolisian, kalau memang tidak ada bukti yang menunjuk atau mengarah kepada orang ini, ya bagaimana kita bisa menetapkan seseorang sebagai pelaku atau tersangka. Makanya pernah ada suatu quote lah yang bilang lebih baik kita melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menangkap satu orang yang tidak bersalah. Disitulah yang kita pikir adalah bagaimana kita mencari sampai titik terang benerangnya suatu tindak pidana yang terjadi, barulah kita bisa menetapkan apakah ini bersalah, apakah ini sebagai pelakunya atau bukan hanya karena asumsi dan adat yang ada menetapkan seseorang sebagai pelaku akhirnya kita ikut. Nah, itu yang saya bilang tadi, rekan-rekan di Reskrim haruslah menjalankan tugasnya sesuai SOP yang ada, sesuai prosedur yang ada, sambil memahami adat istiadat yang ada. Makanya kalau ada yang kayak gitu ya saya pasti akan compare dulu. Saya akan cari tahu betulkah tidakkah yang dibilang sama masyarakat. Karena ya itu yang sedikit agak menarik lah buat saya, karena makanya itu yang jadi selalu menjadi sedikit dalam tanda kutip kendala bagi kita dalam melakukan proses penyelidikan. Karena terkadang masyarakat yang kita panggil, kita undang untuk memberikan kesaksian, akhirnya tidak berani memberikan kesaksiannya karena takut nanti dia yang disalahkan karena memberikan kesaksiannya. Nah, itu yang masih sedikit menarik lah untuk kita, dan dia bagaimanapun caranya ya kita tetap harus bisa mengambil keterangan dari saksi-saksi kita, seperti itu. Terima kasih.